Puji Tuhan, selamat malam, salam semuanya. Puji Tuhan kita masuk minggu yang baru ya. Malam hari ini kita bersyukur hari lepas hari kita melihat campur tangan Tuhan di dalam kehidupan kita ya. Tak pernah sendiri kita, penyertaan Tuhan, bahkan anugerah Tuhan. Nah, kalau kita bisa hidup dan boleh berkumpul malam hari ini, itu patut disyukurin ya. Karena banyak orang masih juga ketakutan, masih ada rasa was-was. Tapi kita bersyukur kita punya Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Oke, Bapak Saudara, malam hari ini kita masih melanjutkan tema kita tentang garam dan terang. Ya, 3 sesi sudah kita bahas tentang garam dan terang. Nah, Bapak Saudara, tentang garam dan terang itu adalah sebuah kepastian yang mutlak bagi setiap orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Ketika Anda percaya kepada Tuhan Yesus langsung memberikan predikat itu. Kamu adalah garam dunia. Kamu adalah terang dunia. Ya, jadi Anda sekarang harus merespon. Oh, aku ini garam toh. Oh, aku ini terang toh. Jadi jangan berdoa lagi, oh Tuhan jadikan aku garam dan terang dunia. Nah ini karena kurangnya pengertian. Tuhan menunjuk kita semuanya, kita ini adalah garam dan terang dunia. Ya. Nah saya kutip sedikit ya ayat yang menyatakan itu, kamu adalah terang dunia. Ya, oke. Nah, naik dulu. Nah, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Ya, ada ayat lagi yang mengatakan kamu adalah garam dunia juga. Nah, Bapak Saudara, sekarang kita tahu kita ini adalah terang dunia. Amin. Terangmu itu kapasitasnya luar biasa. Kalau terang Anda belum kapasitasnya sampai mendunia, itu menjadi sebuah pertanyaan. Why? Kenapa terangku hanya segini? Kemarin sudah saya berikan kesaksian ya, ketika ada orang, ketika saya sedang khotbah, lalu ada seseorang yang mendapat penglihatan, lalu memberikan konfirmasi kepada saya, Pak Gideon, ya, tadi pada waktu Pak Gideon menyembah Tuhan dan waktu memberitakan kebenaran firman Tuhan, saya melihat di belakang Pak Gideon itu ada sinar. Lalu saya penasaran, sinarnya seberapa? Ya kayak lampu. Lampu apa? Lampu tempel katanya. Jadi kecil sekali ya. Saya merasa, ya kok cuma segitu ya? Tuhan bilang aku ini terang dunia. Masa terangnya cuma kayak lampu teplok, lampu tempel seperti itu? Berarti kurang terang. Lalu saya tanya kepada Roh Kudus, kenapa terang saya tidak seterang matahari? Ya, terang dunia itu saya bayangkan seperti matahari. Kenapa hanya segitu saja seperti apa yang dilihat oleh si pelihat itu? Nah, lalu Roh Kudus bilang, masih banyak hal yang menyelubungi terang itu. Terang itu jangan ditaruh di bawah gantang, atau terang itu jangan ditaruh di bawah kolong tempat tidur. Terus saya tanya Roh Kudus lagi, Roh Kudus apa artinya? Terang tertutup gantang dan ada di bawah kolong tempat tidur itu. Ya, Saudara, Roh Kudus langsung beritahu, ya, kamu masih banyak khawatir tentang dirimu. Kamu masih banyak cemas tentang dirimu. Ketika kamu masih cemas dengan dirimu, khawatir tentang dirimu, fokusmu sekarang masih berbalik kepada dirimu sendiri. Nah, kamu pernah khotbahkan tentang self-pity, ya. Nah, jadi itu seperti apa ya? Self-pity itu ya melihat kepada diri sendiri gitu ya. Jadi segala sesuatu tuh fokusnya, oh Tuhan tolonglah aku, oh Tuhan lihatlah keberadaanku, hambamu ini tak lain, tak bukan adalah cacing dan tanah liat, oh Tuhan lihatlah hambamu itu tidak ada apa-apanya, oh Tuhan hambamu ini nggak ngerti apa-apa, tolong Tuhan lah saudara. Ini orang yang nggak mengerti statusnya. Tuhan bilang kamu itu garam, kamu itu terang. Ya.
Aku ada di dalam dirimu yang membuat dirimu menjadi garam dan yang membuat dirimu sekarang menjadi terang. Modalnya bukan dari dirimu. Modalnya karena kamu punya aku. Karena aku membackup kamu, semua yang dibutuhkan untuk memancarkan terang sinarnya, ya, dari terang itu berasal dari diriku, bukan terangmu. Tapi terangku yang akan memancar melalui hidupmu. Tapi kalau hidupmu masih berfokus terhadap dirimu sendiri, bagaimana engkau bisa menjadi terang bagi sekitar Anda? Amin. Nah, saudara, Roh Kudus bilang, bukankah semua itu sudah diberikan kepadamu? Tuhan bilang, jangan kamu khawatir tentang hari esok, apa yang hendak kamu makan, atau hendak apa yang kamu pakai. Ya, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu, yaitu ya semua yang dicari oleh bangsa-bangsa itu. Bapakmu tahu kamu membutuhkan semuanya itu. Ketika Roh Kudus mengingatkan ayat itu, saya malu sendiri. Oh iya ya, Bapakku di surga tahu semua apa yang aku butuhkan, apa yang aku perlukan. Ketika aku nggak punya ya uang, tuh Bapakku juga tahu ya. Nah, ketika aku sedang sakit, Bapakku juga tahu aku sedang membutuhkan kesembuhan. Dan di dalam Dia, melalui Tuhan Yesus, sekarang semuanya boleh bermanifestasi dan terjadi di dalam kehidupan saya. Buat apa saya khawatir tentang diri saya? Saya mulai berpikir seperti itu. Saya menyangkal diri saya. Ikut Yesus, sangkal diri, pikul salib. Jangan terus melihat dirimu sendiri. Ketika Anda melihat dirimu sendiri, terangmu tidak maksimal. Karena apa? Lampu itu salah menghadap. Kamu adalah terang dunia. Amin. Kamu adalah garam dunia. Nah, garam itu harus ditabur untuk dunia atau untuk sekitar kita atau untuk orang lain. Terang itu pun juga begitu. Terang itu bukan untuk dirimu lagi. Anda sudah mendapat terang di dalam Yesus. Terang itu sudah ada padamu. Anda sudah punya. Sekarang Anda boleh share. Boleh bagikan terang itu kepada sesamamu. Ya. Nah, bayangkan kalau Anda punya senter. Lalu senternya Anda hadapkan ke diri Anda. Sekitar Anda kan nggak mendapatkan terang, bukan? Tapi ketika Anda balik, senternya Anda hadapkan ke ruangan. Nah, ruangan itu akan menjadi terang. Amin. Dan itu berfungsi. Ketika Roh Kudus memberikan pengertian seperti itu. Mulai hari itu, saya mulai tidak berfokus kepada diri saya sendiri. Saya mulai melihat, ya, ladang sudah menguning sekitar kita. Apa yang perlu dijangkau, apa yang perlu diterangi semuanya itu. Nah, Bapak Saudara, kita lihat sini ya, bahwa Tuhan mau membawa kita sampai ke ujung-ujung bumi. Karena kapasitasnya adalah mendunia. Amin. Nah, Saudara, Kisah 13:47 katakan, sebab inilah yang diperintahkan kepada kami, aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tujuannya supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi. Ayat ini mantap sekali. Jadi ini merupakan ketentuan atau ketetapan yang disampaikan oleh para rasul kepada murid-murid pada waktu itu. Sebab inilah yang diperintahkan kepada kami. Apa perintahnya? Aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi. Jadi rasul-rasul di Yerusalem ini mengutus para murid-murid dengan memberitahu status mereka. Status mereka apa? Bahwa Allah telah menentukan mereka semuanya supaya menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Amin. Nah, jadi skop Anda ini jangan diperkecil.
Jangan hanya mulai, ya aku ini cuma terang saya, kapasitasnya hanya daerah saya Anda. Memang dimulainya dari hal yang kecil. Tuhan katakan pergilah, beritakanlah Injil ya ke seluruh dunia. Mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Dimulai menerangi keluarga kita. Dimulai menerangi lingkungan kita. Terus semakin hari, semakin besar cahayanya itu, dan semakin mendunia. Amin. Nah, saudara, ini merupakan target yang Tuhan sudah berikan kepada kita semuanya. Oke, saudara, firman Tuhan katakan, saudara, bahwa mata adalah pelita tubuh. Mata adalah pelita tubuh. Ternyata kita hidup di dalam terang Tuhan Yesus akan membuat mata roh seseorang menjadi makin terang. Artinya seluruh tubuh Anda juga menjadi terang. Dan nantinya akan menjadi sebuah senjata kebenaran. Nah, saudara, mata adalah pelita tubuh. Ya, mata adalah pelita tubuh. Saudara, hidup di dalam Tuhan Yesus, nanti lambat laun, Anda lihat, mata roh Anda akan menjadi lebih terang lagi. Artinya, pengertian demi pengertian akan disingkapkan oleh Allah di dalam kehidupan kita. Kalau saya mereview hidup saya, ya, kembali melihat ya apa yang sudah terjadi dari tahun ke tahun, kalau saya hitung mundur, berarti bukan saya itu mau melihat masa lalu, tidak. Saya mau tahu tentang pertumbuhan, ya. Jadi saya melihat dulu pelayanan saya ketika saya boleh melayani mulai tahun ya, cukup lama sih ya. Saya mulai melayani 89. 89 1989 ya, sampai kali ini saya melihat ada pertumbuhannya. Dan ada hal yang Tuhan singkapkan dari hari lepas hari. Dan itu membuat saya kadang-kadang kaget juga ketika saya pergi nih ke daerah. Lalu ketemu dengan teman-teman dulu seperjuangan ketika kita sama-sama masih merintis, ya. Nah, ketemu dengan mereka. Mereka sudah menjadi gembala di sebuah gereja dengan jemaat yang cukup lumayan dan sebagainya. Nah, kadang-kadang kami mampir untuk ya saling menguatkan dan temu kangen lah seperti itu. Nah, ketika kami sharing karena saya tidak punya waktu untuk melayani di gereja mereka karena jadwal ya. Jadi akhirnya kami hanya sharing ya tentang sesuatu. Ketika kami sharing gitu ya, kami melihat pertumbuhan level tingkat pengertian tentang kebenaran firman itu. Walaupun ayatnya sama, tapi ketika kami mengupasnya, saudara, pengertiannya berbeda. Nah, mereka hanya ada di daerah level kebutuhan hidup saja. Ketika saya berbicara tentang dimensi roh, mereka kaget. Kok kamu bisa mikir seperti itu, bagaimana? Dari mana? Alasannya apa? Ya, dan kamu dapatnya bagaimana? Sampai beberapa orang itu bertanya seperti itu. Lalu saya bilang, saya sendiri nggak ngerti. Ya, memang ada update, ada upgrade-nya. Setiap saya membahas kebenaran firman Tuhan, walaupun kadang-kadang materinya sama, ya, kadang-kadang pengertian yang Tuhan ingin sampaikan melalui hikmat yang diberikan kepada saya, itu kadang-kadang berbeda. Ada beberapa orang nih, ya, rajin ikut pemuridan. Saya ada di mana gitu ya, dia ikut. Saya bilang, bukankah kamu sudah belajar tentang ini? Gini Pak, gitu. Saya ini heran juga. Materi yang sama, kadang-kadang di tempat yang lain. Gitu. Memang basicnya, pengertiannya sama. Tapi kadang-kadang ya ada contoh-contoh, ya, ada pengertian-pengertian yang berbeda di tempat satu dan tempat lainnya. Nah, kenapa seperti itu? Karena saya menghadapi audiens yang berbeda kebutuhannya ya. Yang di sana punya kebutuhan sendiri, yang di sini punya kebutuhan yang lain juga. Dan firman itu menjawab mereka. Nah, makanya ada pengertian-pengertian yang berbeda antara satu dengan yang lain.
Begitu juga dengan waktu, ya. Dari waktu ke waktu Tuhan akan merevisi. Bukan berarti yang dulu salah, tidak. Firman itu dengan pengertiannya cocok di tahun itu. Nah, semakin hari gitu ya. Nah, firman itu dengan pengertiannya yang baru mengikuti era zamannya juga ya, dengan segala situasinya dan kebutuhannya. Jadi firman itu up to date, mengikuti ya, dari zamannya Adam, dari zamannya Nuh, dari zamannya Abraham. Jawabannya tetap firman, betul nggak? Tapi kebutuhan orang dari zaman Adam, Nuh, Abraham, Daud, sampai masa kita hari ini, pasti kebutuhannya dan kondisinya berbeda, bukan? Nah, tapi tetap solusinya adalah si firman itu. Amin. Nah, saudara, jadi ada terang. Mata roh seseorang menjadi makin terang. Saya tidak bicara tentang vision, bukan. Ya, tapi kita perhatikan saudara, ya, banyak orang hanya mengejar, oh kalau mata roh terbuka itu melihat ini, melihat itu, gitu ya. Nah, saudara, tentang penglihatan itu adalah karunia, ya, karunia, bukan sebuah pertumbuhan, bukan, ya. Terang dan garam ini itu adalah respon Anda yang membuat Anda bertumbuh sampai kapasitasnya mendunia nantinya. Ya, jadi orang kalau bisa melihat itu bukan berarti dia dewasa dalam rohani. Belum. Banyak orang terkecoh. Orang yang punya karunia belum tentu dewasa rohani. Bahkan cenderungnya orang yang berkarunia itu sering menjadi batu sandungan. Betul nggak? Karena apa? Pengertiannya yang dangkal. Pengertiannya yang rendah, belum tahu ini dan belum tahu itu, tapi dia punya kapasitas bisa melihat seperti itu. Nah, saudara, dan itu tidak hanya dimonopoli oleh orang-orang rohani di dalam kekristenan. Orang-orang di luar Kristen, ya, di luar Yesus pun ada yang mata rohnya terbuka. Buktinya orang pergi ke dukun, enggak ya? Dukun melihat alam roh itu bukan ngawur. Itu betul-betul si dukun itu bisa melihat. Mata rohnya terbuka. Memang ada sih dukun-dukun palsu, ada juga yang informasi dulu ya, ada triknya. Tapi ada dukun-dukun yang memang mata rohnya tajam, ada saudara. Ya, nah karena Anda tidak bisa menyelesaikan secara normal, Anda cari yang nggak normal, paranormal, itu nggak normal sebenarnya. Nah, orang yang paranormal itu dia melihatnya di alam roh, ya. Nah, mereka bukan dengan karunia, tapi mereka dibantu oleh roh-roh yang menyertai mereka. Paling banyak adalah roh-roh orang mati yang menyertai para dukun-dukun dan taipak-taipak sebagai devosinya mereka. Ya, nah saudara, tapi Alkitab ini mengatakan mata Anda itu adalah pelita tubuh. Hidup dalam terang Tuhan Yesus membuat mata roh seseorang menjadi makin terang. Dan seluruh tubuh Anda juga menjadi terang dan Anda akan menjadi senjata-senjata kebenaran. Mari kita buka satu ayat. Apa kata Daud, saudara? Daud berkata dalam Mazmur 36, ayat yang ke-10. Dia katakan, sebab padamu ada sumber hayat, di dalam terangmu kami melihat terang. Nah, saudara, Daud ini luar biasa. Orang yang dekat dengan Tuhan. Dia bukan orang spesial yang hebat, yang hebat, tidak. Dia adalah manusia yang penuh dengan kelemahan dan tak pernah, dia kadang-kadang dia mengalami banyak hal kelemahan-kelemahan dalam hidupnya dan dia sering juga jatuh bangun dalam kesalahan. Tapi Daud berkata, sebab padamu ada sumber hayat. Hayat itu hidup, ya. Sebab padamu ada sumber hidup, di dalam terangmu kami melihat terang. Ya, saudara, apa artinya? Daud itu dalam perjalanan kehidupannya, dia sering menghadapi namanya tantangan, rintangan, hari-hari yang gelap. Dia pernah dikejar-kejar oleh Saul, dia pernah dikejar-kejar juga oleh anaknya Absalom. Ya, dia pernah mengalami ini dan itu, peristiwa-peristiwa yang mencekam, ya, mengancam di dalam kehidupannya.
Tapi Daud berkata, ya, dia sering berkata, kalau Anda membaca dalam kisah-kisahnya Daud itu, ya, Daud berkata, ya, bahwa dulu aku muda, tapi ya, sekarang sudah menjadi tua sih, ya, tapi aku melihat orang-orang yang benar tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Betul nggak ya? Ada penyertaan Tuhan. Ada Tuhan yang menyertai di dalam kehidupannya. Dan setiap ada persoalan di dalam hidupnya, dia datang kepada Tuhan. Karena dia merasa nggak ngerti, dia merasa nggak tahu. Dia nanya sama Tuhan. Lalu Tuhan kasih solusinya. Tuhan kasih way out-nya. Karena apa? Dia selalu mengandalkan Tuhan. Ketika dia jatuh pun, dia tidak lari ke orang-orang, tapi dia datang kepada Tuhan, lalu bikin mazmur. Dalam mazmurnya, ya, dia mengatakan, ya, mazmur itu, mazmurnya Daud, ya, dia judulnya adalah pengakuan dosa Daud. Dia datang, Tuhan, keadaanku seperti ini. Nah, dan Tuhan mendidik, Tuhan memberitahu kepada Daud, sampai Daud itu bisa menulis dengan rinci. Kenapa Daud bisa mengatakan hal seperti itu? Karena Tuhan selalu memberikan arahan kepada si Daud ini. Nah, saudara, Daud bisa melihat juga tentang masa depannya. Dia bisa melakukan persiapan-persiapan yang akhirnya dilakukan oleh anaknya Salomo. Betul nggak? Apa saja yang dibutuhkan dalam pembangunan bait suci itu, dia bisa hitung semuanya dengan tepat. Dan Salomo itu sebenarnya walaupun dia kaya, materi yang digunakan dalam membangun bait suci itu bukan dari hartanya Salomo. Itu dari hartanya Daud. Kok Daud bisa seperti itu? Nah, karena Daud mengatakan, sebab padamu ada sumber hidup, di dalam terangmu kami melihat terang. Jadi orang yang melihat terang membuat segala sesuatu menjadi jelas, bukan? Ya, ketika ada terang menyinari sesuatu, Anda tahu, oh itu batu, oh itu genteng, oh itu bantal, oh itu guling, ya. Nah, jadi karena ada terangnya, tapi kalau gelap Anda tidak akan bisa mendeteksi semuanya itu. Oleh sebab itu, Tuhan Yesus berkata di dalam Matius pasal 6. Matius pasal 6 ayat 22 sampai ayat 23. Nah, di sini ini ayatnya tadi ya. Mata adalah pelita tubuh. Ya. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Ya, Tuhan Yesus berpesan kepada para murid. Dia mengatakan, mata adalah pelita tubuh. Ya, dan dikatakan jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jadi sekarang segala sesuatu tergantung apa? Tergantung mata. Ya. Nah, orang kalau udah lagi jatuh cinta dan dari mata turun ke hati. Nah, dari mata turun ke hati. Nah, apa yang kamu lihat itu nantinya mempengaruhi Anda, ya. Nah, saudara, jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Nah, itu apa artinya, saudara? Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Apa hubungannya mata yang baik dan membuat tubuh Anda itu menjadi terang seluruhnya? Ya, saudara, dalam bahasa Inggrisnya tadi dikatakan ya bahwa bukan jika matamu baik. Ya, di sini dikatakan if the aeroplane ya before then I be single ya. Nah, jadi jika matamu satu, ya, jika matamu satu. Jika matamu satu, nah atau tunggal, gimana mata satu? Berarti mata kita cuma satu gitu? Enggak, saudara. Sebenarnya itu. Jika matamu fokus, ya, jika hidupmu itu fokus, ya, maka segala sesuatunya akan berubah menjadi baik, ya. Nah, kalau matamu jahat, gelap seluruh tubuhnya.
Tapi kalau matamu baik, semuanya akan jadi terang. Nah, saudara, mengarahkan hidup kita untuk fokus. Bayangkan sebuah senter atau ya senter ya. Kalau Anda beli senter gitu ya. Nah, saudara, Anda pasang baterai lalu Anda nyalakan. Satu kali ya, saya beli senter, saya nyalakan itu. Ini kok terangnya enggak maksimal, kenapa? Lalu di atasnya itu, di kepalanya itu kan ada yang bisa diputar-putar gitu ya. Nah, tujuannya apa itu? Untuk bikin supaya cahayanya menjadi fokus ya. Nah, nanti satu titik nggak pecah seperti itu. Ketika saya setel ya, sampai akhirnya itu lumennya itu jadi tebel nih. Ketebalan cahayanya itu ngumpul jadi satu. Nah, saudara, itu membuat terangnya jadi maksimal. Kenapa? Saya fokuskan. Terang itu saya fokuskan. Kalau dibuka lagi, memang dia bisa menyebar lebih luas, ya. Tapi terangnya tidak maksimal, ya. Lumennya itu jadi tipis, ya, nggak tebel. Nah, jadi kalau dulu beli Infocus sama gitu. Nah, kita lihat nih, ya, mesti dilihat lumennya ya. Nah, kalau lumennya tinggi, itu walaupun lampunya menyala, ya, lampu-lampu semua menyala, itu di layar masih tetap jelas. Tapi kalau proyektor itu, ya, kalau lumennya kecil, ya, rendah, itu biasanya acara pasti dimatiin lampunya. Mati lampu yang ada yang disorotkan oleh proyektor ini baru kelihatan. Nah, itu menunjukkan bahwa ketebalan cahayanya itu tipis ya. Nah, saudara, di sini ya. Kenapa? Kurang fokus kadang-kadang. Jadi harus difokuskan supaya lebih tebal ya, ketebalan lumen atau cahayanya itu, dan cahayanya boleh semakin maksimal. Jika matamu baik, jika matamu satu ya, BI single, jika matamu satu terang, satu fokus ya. Nah, saudara, maka seluruh tubuhmu juga akan baik juga. Dengan jelas, dengan cermat, engkau bisa mendeteksi sebenarnya apa yang sedang terjadi, masalah apa yang sedang engkau hadapi. Sehingga tubuhmu bisa dibenahi semuanya. Kenapa? Anda fokus. Amin. Nah, banyak kadang-kadang kita ini kan dipengaruhi dengan perasaan. Kita dipengaruhi dengan lingkungan. Amin. Hidupmu bukan ditentukan oleh apa kata orang. Ya. Hidupmu bukan ditentukan oleh apa kata orang. Hidupmu bukan ditentukan oleh apa yang Anda rasakan. Tapi hidupmu adalah ditentukan oleh apa kata Tuhan. Amin. Nah, Anda bisa nggak memfokuskan seperti itu? Apapun boleh terjadi dalam kehidupan Anda. Perasaanmu boleh khawatir. Hatimu boleh goncang. Betul nggak? Tapi nah, dalam keadaan itu, matamu kemana? Orang beriman menurut Ibrani pasal 12. Kalau Anda baca ya, ayat 1-nya dikatakan, kita ini dikelilingi oleh banyak saksi. Ya, nah, saudara, ayat yang kedua mengatakan, ya, dengan mata yang tertuju kepada Yesus, ya, looking unto Jesus, dengan mata yang tertuju memandang kepada Yesus. Nah, dia yang merancang, dia yang mendesain iman Anda itu. Anda mengerti rancangan apa yang sedang dibuat oleh Allah atas hidupmu. Ya, hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu lah. Hidupku ditentukan oleh firman. Itu enggak, apa yang Tuhan katakan. Nah, saudara, Tuhan punya rancangan dalam setiap kehidupan kita. Matamu harus baik. BI single. Matamu harus fokus. Fokus kepada plan, rencana Allah.
apa yang sedang Tuhan bangun, apa yang sedang Tuhan lakukan di dalam kehidupan Anda harus mengerti. Ya. Nah, ketika Anda mengerti semua apa yang sedang Tuhan buat di dalam kehidupan Anda, nah saudara, itu proses lebih cepat. Banyak orang kadang-kadang bantahan terus dengan Tuhan. Itu yang membuat proses Anda terus tarik ulur dengan Tuhan. Dan tak selesai-selesai, betul? Ada beberapa orang kadang-kadang selalu datang untuk minta didoakan. Dengan masalah yang sama. Terus, dari tahun ke tahun. Masalahnya nggak beda sama sekali. Bahkan kalau dilihat, ya masalah itu bukan semakin kecil. Semakin besar dalam kehidupannya. Nah, saudara, ketika sepertinya masalah itu sudah sampai ke leher, sampai dia sudah mulai putus asa, Pak, saya sudah nggak kuat lagi. Kenapa? Bertahun-tahun Bapak kan tahu masalah saya ini. Kenapa ini tidak beres-beres, Pak? Nah, saya mulai bilang, ya, kamu harus ngerti apa yang Tuhan mau di dalam hidupmu. Ketika kamu mengerti apa yang Tuhan mau di dalam hidupmu, kamu nggak bantahan dengan Tuhan. Kamu hanya bisa katakan satu hal, yes Lord, silahkan Tuhan. Tuhan penjunan ku tanah liat, bentuk jadikan kini ku lihat. Amin. Tuhan, lakukan sesuatu yang terbaik, ya, menurut rencanamu, menurut pemandanganmu. Aku mau nurut saja. Nah, engkau melihat si tangan penjunan itu mulai mengerjakan di dalam kehidupan Anda. Nah, itu mulai cepat saudara terjadinya dalam hidup Anda. Kenapa? Tidak ada kerikil-kerikil di dalam hidup Anda. Anda selalu agree dengan setiap apa yang terjadi dalam rancangan Tuhan. Semuanya ini ada di dalam kontrolnya Tuhan. Tuhan tahu dia lakukan ini untuk kebaikan saya. Amin. Nah, saudara, ini namanya fokus. Fokus bukan kepada masalahnya, tapi kepada sang perancangnya. Kepada Yesusnya. Amin. Nah, sekarang matamu fokus kemana nih? Jika matamu fokus, maka ya teranglah seluruh tubuhmu. Kalau Anda memandang Yesus, Anda memandang terang. Amin. Daud tadi mengatakan, padamu ada sumber hidup, di dalam terangmu kami melihat terang. Amin. Semua sisi gelap yang menutupi jalanmu, menutupi langkah-langkah hidupmu. Ketika Anda memandang kepada Yesus, sang terang itu, kamu melihat terang. Amin. Jadi ngeh, jadi ngerti. Ya, segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan Anda. Sampai akhirnya Anda malu sendiri. Dan Anda mulai menyanyi. Yang dulu tak ku mengerti, sekarang kau buat mengerti. Itu sebenarnya lagunya orang malu. Itu lagunya orang malu. Dulu nggak ngerti, sekarang jadi ngerti. Amin. Nah, ya dulu saya pikir Tuhan itu nggak ada. Dulu saya pikir Tuhan itu jahat. Dulu saya pikir Tuhan itu kejam. Ya, tapi ternyata orang Korea bilang jebule. Nah, itu bahasa roh tuh. Ya, jebule. Nah, itu namanya dileh nih. Apa namanya? Dibuka, disingkapkan. Amin. Kapan itu? Ketika Anda melihat terang. Semua jadi terang. Amin. Semua diterangi. Nah, fokus kepada Yesus yang ada terang seperti Daud. Aku nggak memandang yang lain. Daud itu punya lagu ya, ku selalu memandang Tuhan. Ya. Itu lagunya Daud tuh. Nggak percaya, tanya sama si Daud. Ya. Bukan lagunya Simon, bukan. Ya, ku selalu memandang Tuhan. Ya. Gimana lagunya lupa saya. Itu paling suka dulu. Tapi udah ketimbun dengan lagu-lagu lain udah lupa liriknya. Ya. Nah, saudara, kiri kananku ada Tuhan. Lagunya kan gitu ya.
Aduh, itu lagu-lagu Bahola itu, ya. Nah, ya. Itu lagu sambungan sama Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ya. Nah, itu tahun-tahun itu, ya. Allah itu baik, yang ciptain teman saya tuh, ya, si Freddy namanya. Ya, sekolah kitab Tawangmangu dia. Nah, so, itu tahun-tahun itu tuh lagunya hanya berfokus atas kebaikan Tuhan, ya. Nah, saudara, banyak angkatan saya dulu itu hampir pengarang-pengarang lagu, ya. Ada Freddy Mofu itu, ya, yang mengarang tuh, bukankah manusia seindah bunga dan sebagainya. Nah, itu teman-teman, ya. Nah, saudara, sekarang ya kita lihat keagungan Tuhan, kemuliaan Tuhan akan dinyatakan di dalam kehidupan kita. Asal matamu fokus memandang Yesus. Amin. Mandang Yesus. Saya ingat lagu Pantai Kosta kuno. Pandang terus padanya. Ya. Ayo, yang kuno-kuno pasti tahu, ya. Nah, pandang terus padanya. Itu lagu Pantai Kosta kuno. Dari saya belum lahir sudah ada. Suruh pandang Yesus. Amin. Looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Ya, dia adalah yang merancang, mendesain iman Anda, dan dia yang akan menyelesaikan di dalam kehidupan kita. Amin. Nah, saudara, jangan fokus dengan masalah. Jangan fokus terus dengan hidupmu atau lingkunganmu. Hidupmu tidak ditentukan kata orang atau perasaanmu, tapi hidupmu ditentukan oleh Tuhan. Dia yang akan mengubah segala keadaan Anda. Amin. Nah, Lukas pasal 11. Ayat 35 sampai ayat yang ke-36. Karena itu perhatikanlah supaya terang yang ada padamu jangan menjadi kegelapan. Jika seluruh tubuhmu terang dan tidak ada bagian yang gelap, maka seluruhnya akan terang. Sama seperti apabila pelita menerangi engkau dengan cahayanya pada Tuhan Yesus. Yesus yang adalah terang itu, terangnya menyinari Anda. Ya. Nah, ketika terangnya itu menyinari Anda, semua sisi gelap Anda itu hilang semuanya. Ya. Apabila pelita menerangi engkau, ya, dengan cahayanya, seluruh hidupmu akan menjadi terang. Amin. Memandang Yesus itu untungnya luar biasa. Anda sedang memandang terang itu. Ya. Tujuannya apa? Salah satunya untuk melenyapkan semua sisi kegelapan. Amin. Nah, Bapak Saudara, malam hari ini kita akan belajar satu hal lagi tentang mekanismenya, yaitu mekanisme hukuman. Ya, mekanisme hukuman. Dengan datangnya terang dunia, sebenarnya Allah tidak perlu lagi menjatuhkan hukumannya lagi. Tetapi seseorang jatuh ke dalam hukuman dengan sendirinya karena menolak atau membenci terang itu. Ya, ini mekanismenya. Ya, Saudara. Kita lihat Yohanes 3 ayat 19 sampai 21. Dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Ya, sebab barang siapa berbuat jahat membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan di dalam Allah. Nah, saudara, sekarang dengan adanya terang di dunia ini, Allah tidak perlu lagi menjatuhkan hukuman ke dalam diri manusia. Sehingga Paulus menulis dalam Roma pasal 8 ya, ayat 1 bahwa di dalam Kristus tidak ada penghukuman. Kristus yang adalah terang itu. Kristus nggak pernah menghukum. Di dalam Yesus Allah tidak pernah menghukum karena Anda telah dibenarkan di dalam Dia. Amin.
Jadi sebenarnya bukan karena Allah membuat satu hukuman kepada Anda, itu tidak. Anda sudah ada di dalam sistem yang baru. Sistem dalam kerajaan surga. Di dalam terang itu penuh dengan pengampunan dan ada way out-nya setiap saat. Ya. Tapi saudara, ya, kenapa ada orang yang sudah percaya kepada Tuhan, tapi masih mengalami banyak hal-hal yang buruk di dalam kehidupannya? Dan mereka berpikir, wah aku sedang dihukum oleh Tuhan. Allah nggak pernah menghukum Anda. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia memberikan anaknya si terang itu, ya, untuk manusia. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak dihukum, tidak binasa, tapi memperoleh hidup yang kekal itu. Amin. Itu keinginan Allah. Memberikan Yesus di dalam hidup Anda. Yesus yang sebagai terang itu, dia menerangi supaya Anda tidak berjalan di dalam kegelapan. Nah, pertanyaannya, kenapa ada orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan, tapi kenapa hidupnya mengalami banyak perkara, banyak masalah di dalam hidupnya? Nah, ini saudara, satu perkara. Tadi dikatakan, ya, dalam ayat tadi. Karena mereka membenci terang itu. Tidak datang kepada terang itu. Dia menolak terang itu. Tidak menerima terang itu. Nah, saudara, ada banyak orang seperti itu. Dia menutup dirinya, ya, supaya tidak diketahui oleh Tuhan. Nggak terbuka dengan Tuhan. Itu nggak mau diterangi oleh Tuhan. Menolak terang itu namanya. Amin. Ada berbagai macam cara orang menolak terang itu banyak. Kalau Anda umpama ya nggak mau ada sinar di kamar Anda, ya, dari luar itu ada kaca, ya, ada satu kamar saya ini, itu sebelah kanannya itu ada nakonya, ya. Nah, saudara, kalau kami tidak mau pakai AC, nah itu saya buka gitu, itu sirkulasinya jalan enak, ya, ada nakonya gitu. Nah, tapi kadang-kadang dari ruang tamu itu ada lampu banyak. Nah, kalau saya lagi di kamar, kadang-kadang saya nggak mau ya sinar dari ruang tamu itu masuk ke kamar saya. Saya tutup korden, gitu ya. Nah, ketika saya tutup korden, itu terang tidak masuk, kan? Tindakan saya menutup korden tadi itu, jendela saya tutup dengan korden apa? Saya menolak terang, betul? Saya menolak terang. Saya ada di dalam rumah itu, di mana terang itu menyala. Tapi kenapa kamar saya tidak ada terangnya? Kenapa terang itu tidak menembus ke kamar saya? Karena saya tutup dengan korden tadi. Itu menolak terang. Nah, coba Bapak Saudara mulai renungkan. Berapa kali Anda menolak terang itu? Ketika Tuhan membongkar hal-hal yang buruk dalam kehidupan Anda. Anda lebih baik lari supaya tidak diketahui oleh Tuhan. Betul nggak? Nah, saudara, bukan Tuhan nggak tahu. Tuhan itu maha tahu. Tapi dia membutuhkan kejujuran di dalam kehidupan Anda. Nah, ketika kejujuran, keterbukaan itu, mulai Anda nyatakan kepada Tuhan. Ya, firman Tuhan mengatakan Allah itu setia dan adil. Betul? Ya, barang siapa mengaku dosanya, maka akan diampuni. Kalau yang nggak mengaku, dia salah. Ketika Tuhan menyatakan salah di dalam hidup Anda, bagaimana Anda bisa diampuni? Nah, saudara, Anda harus terbuka dengan Tuhan. Tuhan, terangi hatiku. Konsekuensi minta diterangi oleh Tuhan. Itu nanti semua sisi gelapmu akan ketahuan. Amin. Oh, masih ada ini, masih ada itu, masih ada ini. Tuhan nyatakan. Ya. Nah, ketika Tuhan nyatakan, Anda mulai, oh, masih ada salah ini ya, masih ada salah itu ya. Oh Tuhan, ampuni. Tuhan, mohon lepaskan aku ini. Kalau Anda nggak bisa membuang sendiri, Anda butuh Tuhan untuk membantu mengangkat semuanya. Nah, Anda boleh minta Tuhan, ya.
bekerja sama dengan Tuhan. Lalu Tuhan membantu untuk mengangkat semua hal yang buruk di dalam kehidupan Anda. Nah, saudara, sekarang kita tahu, hukuman sesuatu yang buruk bisa terjadi dalam kehidupan kita. Itu bukan karena kita tidak ada di dalam terang. Tapi dampak konsekuensi karena kita menolak terang. Amin. Tiap hari Anda mending berkata begini, jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan, selidiki nyatakan semua kala perkara, singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapan-Mu Tuhan. Orang yang bisa berkata seperti ini, nggak akan menerima hukuman dari Tuhan. Kenapa? Dia mau dikoreksi, rela dibenahi oleh Tuhan. Ya, Daud itu contohnya. Dia mulai katakan, ujilah aku Tuhan. Tuhan uji aku. Apakah jalanku serong? Apakah aku serong ke kanan, serong kiri? Itu kan potong bebek angsa. Nah, saudara. Ya, sampai Daud itu nyanyi lagu itu loh. Ya, serong ke kanan, serong ke kiri. Untuk apa? Tuhan, dengarlah. Selidiki hatiku Tuhan. Ya, ayo Tuhan, bereskan. Lah nggak heran, saudara. Daud itu mendapatkan anugerah yang dari Tuhan. Amin. Nah, saudara, sekarang kita mulai belajar satu hal, ya. Terbuka dengan Tuhan. Jadi mata harus baik, be single, fokus kepada Tuhan, memandang Tuhan, mendapat penyinaran terangnya dari Tuhan. Lalu mulai hidup di dalam terang itu. Nah, saudara, ketika Anda mulai hidup di dalam terang itu, di dalam dia tidak ada penghukuman. Dan pastikan Anda jangan menolak terang itu. Kalau Anda mulai menolak terang, gelapnya akan mendominasi dalam hidup Anda. Nah, yang hadir siapa? Si raja kegelapan pasti. Amin. Nah, saudara, kita ini adalah anak-anak terang, pembawa terang. Nah, saudara, antara terang dan gelap itu nggak pernah bisa bersatu. Ya, ini berlaku dalam segala aspek, ya, antara gelap dan terang. Anda harus meyakinkan dan tahu bahwa dirimu Anda adalah anak terang. Dalam membangun partnership, ya, persahabatan, ikatan persaudaraan, atau yang lebih hebat lagi adalah tentang masalah pernikahan, adalah hal yang amat penting bagi kelangsungan hidup Anda. Amin. Jadi kalau Anda membangun sebuah hubungan, entah itu persahabatan, ikatan persaudaraan, atau menentukan mau menikah, Anda boleh lihat, Anda sedang berhubungan, bersahabat, punya persaudaraan dengan siapa? Pastikan Anda adalah terang. Dan lihat, apakah dia terang juga? Nah, kalau di sebelah Anda itu kegelapan, nah Anda harus melihat, ada tanggung jawabnya, saudara. Adalah tanggung jawab Anda sendiri untuk memilih companion yang membangun dan membuat Anda merdeka, sehingga dapat dipakai Tuhan dengan bebas. Ikatan-ikatan pribadi yang memberatkan, merugikan Anda, sehingga bertahun-tahun Anda terbeban dan tak bebas untuk dipakai oleh Tuhan, hendaknya dihindari sama sekali. Ya, ikatan pernikahan dengan alasan untuk memenangkan jiwa seseorang dari kepercayaan yang berbeda, lebih sering merupakan jerat dan tipu muslihat si iblis saja. Ya, nah saudara, ini kadang-kadang perhatikan ya, ini dalam kasus-kasus yang boleh kita simpulkan di sini. Jadi hubungan Anda ini membangun ya dalam companion yang membuat Anda merdeka sehingga dapat dipakai oleh Tuhan dengan bebas. Ya. Ikatan pribadi, ya, bahkan ikatan dalam pernikahan. Jangan pernah, saudara, ya, merohanikan. Kadang-kadang orang itu sok merasa dirinya kuat. Ada beberapa orang ya, mereka datang konseling, lalu bilang gini, Pak, ya, ini calon suami saya ini atau calon istri saya ini, dia masih beda atau masih dari seberang, gitu ya. Wah, nah,
Loh, kamu tahu nggak ayat 2 Korintus 6 ayat 14? Nah, coba baca dulu ya. 2 Korintus 6 14. Nah, ayat ini katakan apa? 2 Korintus 6 ayat 14. Di situ katakan, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Ayat itu sering saya pakai ya untuk menasihati orang-orang yang sedang berpacaran dengan orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Saya bilang ya, kayaknya Anda sedang ada dalam satu kondisi yang sangat gawat nih, saya bilang. Kenapa? Ya, mungkin dalam sifat, dalam ini dan sebagainya Anda merasa sama, merasa cocok. Tapi dalam hal iman, Anda berbeda sekali. Kenapa? Anda terang, dia gelap. Bukan kulitnya, bukan. Bukan kulitnya, saudara ya. Tapi saudara, nah, jadi bukan karena kulitnya kita ya, yang gelap dan terang, ya. Tapi saudara, ini masalah kepercayaan. Kamu di dalam Tuhan, dia di luar Tuhan. Kamu hidup di dalam terang, dia belum hidup di dalam terang itu. Nah, saudara, karena sudah cinta mati biasanya gitu ya, itu berbagai macam alasan kadang-kadang diungkapkan. Nah, supaya kelihatan rohani alasannya yang paling umum yang gini, Pak, ya, saya sedang berdoa, Pak. Ya, saya percaya ini jiwa yang akan dimenangkan. Ya, nah, saudara, dia merasa kalau nanti menikah, suaminya nanti akan jadi pengikut Tuhan, ya. Atau menjadi orang Kristen, begitu. Nah, saudara, survei membuktikan, biasanya laki-laki itu ya, dia akan nurut dulu, ya, diajak katekisasi, pengarahan nikah, segala macam, dia mau semuanya. Nah, setelah tung-tung jegling, nah itu mantannya ditemok nih, nah itu bahasa rohnya, ya. Teng 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 teng, tong 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 tong, ting 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 ting, tung tung tung, tang tang tang. Nah, lagunya gitu. Ya. Nah, setelah diresmikan, ya, kalau macam udah bulan madu, ya, nah baru buah racun keluar. Ya, itu gelapnya sudah muncul lagi. Kadang-kadang. Nah, udah mulai nggak mau diajak ke gereja, dalam macam udah mulai balik pada habitatnya yang lama. Ya kan? Nah, baru ketahuan aslinya di situ. Penyesalan sudah punya anak 2, segala macam gitu. Aduh, ya, dia mulai mengingat sumpahnya. Ketika mengikrarkan sumpah, dia akan setia sampai mati. Dan di dalam Tuhan tidak boleh ada perceraian, karena Allah membenci perceraian. Saudara, jadi dia sekarang ada di dalam lingkaran kebingungan yang luar biasa. Betul nggak? Pak, saya mesti bagaimana dalam hal ini? Saya bilang gitu, itu keputusanmu. Itu keputusanmu. Jadi mengambil sebuah keputusan. Itu akan menentukan hari depanmu juga. Pastikan kalau Anda mengambil pasangan, ya, nah, terang bersatu dengan terang. Gelap dan terang tidak ada persamaan di situ. Amin. Nah, Bapak Saudara, kita harus bisa menasihati anak-anak kita, atau orang-orang yang kita kasih, supaya apa? Mereka menjadi pasangan yang sama di dalam Tuhan. Amin. Nah, jangan sampai menyesal di kemudian hari dengan alasan kami mau menangkan jiwa mereka. Kadang-kadang kalau mereka ngotot dan sebagainya, saya cuma saran begini. Coba gini ya, buat dulu ya pasangan Anda yang masih gelap ini, ya, belum hidup dalam terang ini, buat dia mencintai Tuhan dulu lebih daripada mencintai dirimu. Coba pastikan, baru Anda masuk dalam jenjang pernikahan, melakukan peresmian, diresmikan untuk menjadi suami istri. Tapi pastikan suamimu mengasihi Tuhan. Bukan karena dapat kamu dia cinta Tuhan. Ya. Sampai buat seperti itu.
Nah, bisa nggak? Ayo coba ini. Nah, dengan berbagai macam ujian ini dan itu, cintanya kepada Tuhan bagaimana? Nah, orang yang cinta Tuhan, dia menerima terang. Hidup dalam terang. Jadi anak terang. Sama-sama terang. Diberkati. Wah, buahnya luar biasa. Amin. Buah terang itu nyata. Amin. Nah, saudara, 2 Korintus 11 ayat 14. Mari kita lihat. 2 Korintus 11 ayat 14. Hal itu tidak usah mengherankan. Sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Ya, saudara, banyak penyamaran yang sering terjadi. Ya, orang-orang yang pura-pura. Ya, makanya ada istilah, ya, ada nabi palsu. Ya, nabi palsu. Berarti ada pendeta palsu. Amin. Ada rasul palsu. Ya. Nah, ada penginjil palsu juga. Ada gembala palsu. Yesus bilang itu gembala upahan. Jadi jawatan-jawatan, 5 jawatan yang mendasari gereja itu bisa dipalsukan. Ya, ada yang palsu. Kenapa? Dari dulu Paulus mengatakan, hati-hati. Ya, jangan heran. Sebab iblis pun bisa menyamar sebagai malaikat terang. Saya mulai berpikir gini, kok enggak ada agama yang lain gitu ya, yang dipalsukan. Kenapa selalu ada gereja setan itu enggak ya? Nah, belum pernah ada istilah kuil setan, enggak ada. Gereja yang dibilang gereja setan. Dipalsukan, betul enggak? Nah, awalnya saya pikir, kenapa yang diserang gereja? Sehingga ada gereja setan. Kenapa enggak rumah-rumah ibadat yang lainnya? Tapi akhirnya saya bersyukur. Mereka tahu. Yang dipalsukan pasti yang asli. Amin. Amin. Yang dipalsukan pasti yang asli. Anda bersyukur. Walaupun ada istilah gereja setan. Berarti gerejamu benar. Amin. Ini merupakan prinsip saya membuat saya bangga. Walaupun orang mencoba untuk merusak, ya. Nah, citra daripada gereja Tuhan. Gereja itu yang membangun adalah Tuhan Yesus sendiri. Itu ide gagasan Tuhan Yesus. Sebuah kebenaran yang ada di muka bumi ini. Dan banyak yang menyerong, menguasainya, dipalsukannya. Amin. Tapi Anda bisa membedakan. Anda tahu mana yang asli. Jangan heran. Iblis pun bisa menyamar sebagai malaikat terang. Ya. Nah, untuk penjelasannya, kalau Anda ragu, apakah itu pura-pura atau itu sebenarnya ada Roh Kudus di dalam hidup Anda. Anda tanya, Roh Kudus, apakah ini benar atau tidak? Nanti Roh Kudus akan memberikan konfirmasi peneguhan kepada Bapak, Ibu, Saudara. Amin. Nah, Ibrani 10 ayat 32 sampai ayat yang ke-34. Ingatlah akan masa lalu sesudah kamu menerima terang. Perhatikan ya. Konsekuensi menerima terang ini, kamu banyak menderita. Oleh karena kamu bertahan dalam perjuangan yang berat. Baik waktu kamu dijadikan tontonan oleh cercaan dan penderitaan. Maupun waktu kamu mengambil bagian dalam penderitaan. Mereka yang diperlakukan sedemikian. Memang kamu telah turut mengambil bagian dalam penderitaan orang-orang hukuman. Dan ketika harta kamu dirampas, kamu menerima hal itu dengan sukacita. Sebab kamu tahu bahwa kamu memiliki harta yang lebih baik dan yang lebih menetap sifatnya. Wah, penulis Ibrani itu mengingatkan kita, ingatlah akan masa lalu. Apa? Sesudah kamu menerima terang. Ternyata banyak menderita. Nah, jadi hidup dalam terang itu memang banyak tantangannya. Ya, orang selalu pengen usil, mau cari salah di dalam kehidupan Anda, bukan? Ngapain sih orang itu ngurusin saya? Anda nggak usah risih seperti itu. Ketika orang mulai banyak campur tangan, sok pengen tahu tentang hidup Anda, itu pantas.
Ketika Anda menerima terang, hidupmu dilihat oleh mereka. Amin. Segala perbuatanmu diperhatikan oleh mereka. Kalau Anda salah sedikit saja, mereka akan komentar terhadap Anda. Amin. Beda ketika Anda sebelum menerima terang. Anda mau melakukan apa saja. Orang EGP, orang berkata, bukan anak saya, bukan keluarga saya, biarin apa. Betul nggak? Sekarang, ketika Anda sudah menerima terang itu, Anda nggak ada hubungan famili dengan orang itu. Itu bukan teman Anda. Tapi mereka sok ngurusin Anda gitu loh. Pengen tahu tentang hidup Anda. Konsekuensi menerima terang, Anda mulai jadi perhatian. Enggak? Karena hidupmu diterangi, Anda kelihatan. Nah, apapun yang Anda perbuat, kadang-kadang selalu dibilang salah, disalah mengertikan, ini dan itu. Jangan jengkel, jangan marah. Itu konsekuensi sebagai anak terang, hidup di dalam terang. Amin. Nah, siapa yang masih kalau dikomentarin orang gitu ya, kamu kok gini macam. Dan yang mengomentari itu kayaknya lebih parah dari Anda. Gitu ya. Gitu. Kalau yang mengomentari itu mungkin orangnya benar, gitu, orangnya baik gitu, Anda bisa terima ya. Tapi kalau yang mengomentari itu orangnya super jahat, itu enggak ya? Anda mungkin balik loh, lu nggak usah nasihatin gua ya. Urusin dirimu sendiri. Gua lebih baik daripada lu. Gitu loh. Lu itu lebih jahat daripada gua. Nah, gak usah ngomong begitu. Memang dia jahat, memang dia kurang baik. Anda diperhatikan oleh dia. Nah, saudara, mulai tunjukkan. Oke, kamu sudah memperhatikan saya. Sekarang tugas saya membuat sinar terang itu semakin terang sehingga menerangi dirimu juga. Engkau akan melihat aslinya terang itu. Siapa? Yesus yang ada di dalam diri saya. Ini adalah dampak, impact ketika aku menerima Yesus di dalam hidup saya. Kamu pengen kayak saya? Terima terang itu. Hidupmu diterangi. Ya. Nah, akan ada suatu dampak perubahan yang luar biasa. Begitu, saudara. Cara memandangnya seperti itu. Memang ada penderitaan. Bahkan Paulus, penulis daripada kitab Ibrani, mengatakan, ketika harta kami dirampas, kamu merasa hal itu, menerima hal itu dengan sukacita. Sebab kamu tahu bahwa kamu memiliki harta yang lebih baik dan yang lebih menetap sifatnya. Saudara, hakmu, ya, hartamu, apapun juga, kalau orang mau ambil gitu, Anda nggak terlalu terikat dengan semuanya itu. Karena Anda mulai mengerti di dalam terang yang sebenarnya. Hartamu itu adalah harta yang ada di surga itu loh. Ini hanya fasilitas, ini hanya sarana. Ketika Tuhan masih percayakan kepada Anda, gunakan sebaik-baiknya. Ketika orang itu, Tuhan sudah katakan pindah ke orang lain, oke, walaupun caranya dengan dipaksa oleh orang untuk diambil, dirampas, oke. Ya, nah, Anda tetap menerima dengan sukacita. Ubah setiap persoalan menjadi keuntungan bagi Tuhan. Amin. Nah, saudara, kita mulai belajar ya konsekuensi sebagai anak-anak terang itu. Lah, saudara, sekarang bagaimana hidup di dalam terang itu? Hidup di dalam terang. Hidup dengan jujur, tanpa tipu muslihat, atau menyembunyikan hal-hal yang kudus, merupakan cara hidup sederhana yang akan memerdekakan Anda dari keharusan mempertanggungjawabkan tingkah laku Anda kelak di hadapan Allah dan juga di depan masyarakat. Paulus menganjurkan dalam Roma 13 ayat 12 sampai 14. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Ya, Paulus mengingatkan
hari sudah jauh malam. Ya, saudara, ini adalah tengah malam. Ya, jadi belum akhir zaman. Tapi ini sudah zaman akhir. Ya, nah kejahatan semakin memuncak. Karena apa? Malam itu gelap. Ya, malam itu gelap, saudara. Nah, saudara, marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata. Apa itu? Mengenakan Kristus di dalam diri Anda. Ada orang tanya sama saya, Pak, gimana cara mengenakan Kristus di dalam hidup Anda? Nah, hari ini jawabannya adalah, Kristus itu terang. Gunakan terang itu untuk menerangi dalam hidup Anda. Amin. Nah, saudara, jangan merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Puaskan Tuhan dalam hidup Anda. Kalau hari ini Anda diberkati Tuhan, ya bolehlah beli bedak juga boleh, ya beli ini juga boleh gitu. Tapi jangan sampai koleksi bedak, gini sampai nggak dipakai sampai udah karatan, sudah sampai kadaluarsa dan sebagainya gitu. Nah, saudara, kita harus mengerti segala sesuatu yang dipercayakan oleh Tuhan pakai untuk kemuliaan Tuhan, bukan sekedar merawat tubuh Anda. Amin. Nah, ada orang koleksi emas sampai gini, padahal nggak dipakai semuanya. Ya, nah, pakai cuma berapa kali saja, kalau pakai aja yang sederhana. Ya, nah asal Anda ya pantas aja seperti itu. Ingat Esther ya, dia nggak gunakan yang gede-gede rel kereta dulu, enggak lah ya, tipis tapi mengesankan, cocok untuk tubuhnya. Ya, sampai di situ saja. Selebihnya investasikan untuk mengumpulkan harta yang sesungguhnya, yaitu harta kerajaan surga. Amin. Harus punya hati seperti itu. Tuhan, kalau Engkau percayakan aku untuk menerima sebuah berkat, untukku sekian, ya selebihnya untuk Engkau Tuhan. Nah, saudara, mulai tanya sama Tuhan juga. Bagaimana cara memuliakan Tuhan dengan hartamu? Paulus mengatakan, muliakan Tuhan dengan hartamu. Bukan duitnya disebar ke surga gitu. Enggak. Bukan gitu. Ya, Tuhan caranya macam-macam. Ya enggak lah. Nah, mungkin Anda akan dijadikan bendaharanya Allah nantinya. Amin. Nah, saudara, 1 Yohanes 1 ayat 7. 1 Yohanes 1 ayat 7. Tetapi jika kita hidup dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Amin. Nah, saudara, 1 Yohanes 2, 9 sampai 10. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang. Dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Anda tahu sekarang? Apakah Anda hidup di dalam terang? Ciri orang yang hidup di dalam terang, dia hidup di dalam kasih. Tidak ada kebencian. Ya. Ayat 9 tadi katakan, barang siapa berkata bahwa ia berada dalam terang, tapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Artinya dia belum ada di dalam terang. Nah, saudara, kadang-kadang manusia itu actionnya boleh rohani, tapi hatinya belum tentu hati seorang yang telah diterangi. Nah, cari khotbah tentang kegelapan hati manusia. Di RTM ada ya. Nah, coba cari kegelapan hati manusia. Nanti Anda kaget. Ternyata saudara, di dalam hati manusia itu seperti kapal karam. Ya, ada kapal karam. Sehingga ada istilah dalamnya hati, ya, dalamnya laut dapat diduga, ya, dalamnya hati siapa tahu, udah ya? Nah, orang bisa lihat apa yang ada di dalam laut. Sekarang bisa melihat indahnya laut ya, tapi di dalam laut itu kadang-kadang bukan hanya sesuatu karang yang indah,
Tapi kadang-kadang ada kapal pecah juga di sana. Nah, saudara, kita nggak tahu di balik senyum seseorang itu sebenarnya ada kebencian di dalam hatinya. Nah, Alkitab mengatakan orang membenci itu sama dengan membunuh. Walaupun dia tidak membunuh secara fisik, tapi dia sudah berpikir, dia sudah menganggap orang yang lalu lalang di depannya itu seperti tidak ada. Itu membunuh namanya, pembunuhan. Ya, lu sudah mati. Saking bencinya seperti itu. Walaupun orangnya ada di sekitarnya, tapi dianggap mati. Itu kegelapan hati manusia. Nah, harus dibereskan. Anda belum tinggal di dalam terang. Amin. Harus diangkat. Kalau Anda tidak bisa mengangkat sendiri, silahkan datang di bengkel rohani kita. Ya, sekarang ada bengkel rohani walaupun online. Ya, nah online pun nanti COD ya. Nah. Sekarang kan online COD. Yang penting kita order dulu. Nanti kita. Nah sekarang udah mulai dibuka bengkel rohani online. Ya, urapan Allah, kuasa Allah bisa mengalir lewat pulsa handphone. Nah, bisa. Ya. Tengking dari sini, brodolnya di sono. Nah, Anda tinggal siapin koran sendiri, panci sendiri, nah, muntah-muntah sendiri. Dari sini cuma komando aja keluar, nyawa. Nah, silakan nanti ya. Sudah mulai dibentuk, ada bengkel-bengkel. Silakan Bapak Saudara mengikuti di pengumuman-pengumuman kita ya di grup itu. Dan nanti ada waktu-waktu kelas bengkel rohani itu. Nah, jadi yang spare part-nya, motornya lagi mogok-mogok, itu mampirlah ke bengkel kita ya. Nah, nanti diservis, di tune up, ya. Setelah selesai dari bengkel eng gas pongong sampai Blitar langsung. Ya, nah, saudara, di dalam Tuhan ya ada kasih. Ketika ada kasih, tidak ada penyesatan di situ. Efesus 5 ayat 11. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuah apa-apa. Tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Sebab menyebutkan saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi telah memalukan. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak. Sebab semua yang nampak adalah terang. Amin. Nah, saudara, jangan mengambil bagian dalam perbuatan kegelapan. Kalau Anda bisa melihat, ada saudara Anda yang masih hidup dalam kegelapan, fungsi terangmu, telanjangilah mereka. Terangi, nyatakan, tegur mereka, nasihati mereka, sadarkan mereka. Amin. Jadi Anda dekat dengan mereka, mengubah kehidupan mereka. Amin. Terangmu harus berdampak bagi mereka. Nah, Anda bisa mengubah hidup mereka semuanya. Amin. Nah, saudara, sekarang kita lihat manifestasi terang. Bagaimana manifestnya? Terang di dalam dunia roh menyinari seseorang atau bisa memasuki seseorang, dapat memancar keluar hingga nampak pada orang-orang lain, sekalipun mereka adalah manusia-manusia duniawi. Jadi terangmu harus berdampak, ya, menyinari keluar kepada orang-orang lain. Anda adalah terang. Terang itu mengalahkan kegelapan. Amin. Bukan Anda terseret di dalam kegelapan. Terangmu harus semakin besar kapasitasnya. Ya, semakin banyak targetnya, semakin luas targetnya, semakin terang sinar yang ada di dalam kehidupan Anda. Nah, saudara, di dalam Tuhan pasti ada perubahan. Amin. Ya, di dalam Tuhan ada transformasi, ada perubahannya. Salah satunya adalah perubahan kapasitas terang di dalam diri Anda. Ya, satu hari Tuhan Yesus mengalami transfigurasi. Itu ditulis dalam Matius pasal 17 ayat yang kedua. Lalu Yesus berubah rupa, ya, transfigurasi di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi
putih bersinar seperti terang. Wow, saudara. Wah, kalau Anda yang diajak Yesus pergi ke Bukit Tabor itu, ya, mewakili kalau enggak Petrus, Yohanes, atau Yakobus, Anda diajak ke situ. Dan ketika itu melihat Yesus berubah, bersinar, terang sekali. Ya, wajahnya sinar luar biasa. Nah, 3 murid itu melihat, ternyata di dalam terang itu Yesus enggak sendiri. Ada 2 orang, dan mereka langsung ngerti. Di alam roh itu bahasanya pengertian ya. Jangan tanya, oh kenapa mereka kok bisa tahu itu Musa atau Elia, atau dari bajunya, atau dari jenggotnya, atau dari rambutnya, atau dari muka. Enggak, saudara. Semua yang di alam roh itu bisa Anda deteksi dengan pengertian. Jadi Anda ngerti aja. Ya, wajah boleh sama, bentuknya boleh sama, tapi Anda tahu itu apa. Itu pengertian yang Anda bisa tangkap ketika Anda melihat alam roh, ya. Nah, beda kalau ada visionnya. Nah, kalau visionnya itu nanti kan baru ada artinya juga. Amin. Oh, aku kok melihat begini, aku melihat itu. Perlu diartikan. Vision itu belum final, ya. Vision itu gambarannya, visualisasinya, maknanya apa. Amin. Nah, sebenarnya vision itu mengacu kepada pengertiannya. Ya, goalnya seperti itu. Jadi di alam roh itu bahasanya ngeh. Bahasanya roh, pokoknya ngerti aja. Kalau Yesus bilang ini ya, nanti di surga, Anda akan ketemu dengan suami atau anak-anak Anda ya. Nah, bayangin sudah, ini udah jutaan tahun, ribuan tahun, bagaimana Anda akan tahu itu si Adam? Anda ngerti saja. Ya, enggak? Tapi ada pendeta bilang begini, gampang mengenal Adam dan Hawa itu. Ya, kenapa? Hanya 2 orang dari semua makhluk atau manusia di muka bumi ini yang nggak punya udel, cuman Adam dan Hawa. Jadi gampang ketemunya Adam dan Hawa ya, karena dia nggak lahir dari perempuan, ya, jadi nggak punya tali, nggak punya pusar gitu loh. Ya. Nah itu Adam dan Hawa. Nah, itu sudah nggak ada lagi. Anda tahu aja, oh ini si Adam, oh ini si Yunus, oh itu Pak Among, itu ngerti aja pokoknya. Itu bahasa di alam roh, amin. Pengertian. Jadi vision itu belum tuntas. Itu baru mengarahkan supaya Anda fokus. Ada penglihatannya. Anda harus artikan lagi apa penglihatan itu maknanya, bukan? Nah, jadi ketika murid-murid itu melihat, apakah dia itu melihat wajah yang begitu? Belum tentu. Tapi 3 murid itu tahu aja bahwa di dalam terang itu mereka mengerti. Amin. Dia melihat Yesus yang berubah, bersinar terang, lalu ada Musa dan Elia di situ juga. Sampai Petrus berkata gini, guru, ya, izinkan aku membuat kemah, 3 kemah di sini. 1 buat engkau, 1 buat Musa, 1 buat Elia. Kalau bisa keadaan kondisi ini jangan berubah sampai selama-lamanya. Dan aku akan nyanyi di sini. Ku ingin tetap di sini. Menikmati baitmu. Oh, i. Oh, menikmati. Wah, saudara, kalau orang lagi nyembah Tuhan, hadirat Allah kuat gitu ya, rasanya nggak mau beranjak ke situ ya. Nah, saudara, kenapa? Nah, ini saudara, melihat kemuliaan Tuhan seperti itu. Perubahan Yesus ini nanti juga bisa terjadi. Ternyata bukan hanya Yesus tok yang pernah mengalami transfigurasi seperti itu. Perubahan di dalam wajahnya. Dalam perjanjian lama, Musa pernah mengalami juga. Keluaran 34 ayat 29. Ketika Musa turun dari Gunung Sinai, kedua Allah ada di tangan Musa. Musa ya, tangan Musa ketika ia turun dari gunung itu. Tidakkah ia tahu bahwa kulit mukanya bercahaya oleh karena ia telah berbicara dengan Tuhan. Nah, Musa mengalami juga transfigurasi. Wajahnya berubah. Dari itu ada kemuliaan terang seperti itu. Kenapa?
Karena dia fokus menghadap terang itu. Kalau Bapak Ibu Saudara tiap hari menghadap terang, saya percaya nanti semua orang akan berkata, "Silo man." Karena apa? Anda kinclong, amin. Nah, bukan kinclong-kinclong negara ini kayak kocok, bukan itu. Nah, jadi ya, nanti Anda lihat kemuliaan Anda semakin besar. Orang akan melihat, wow, aku kalau lihat hidupmu, ya ceritanya kok indah ya. Anda sedang memancarkan kemuliaan. Lama-lama bukan hanya sifat karakter Anda. Sampai orang melihat ada terang di dalam hidup Anda. Amin. Nah, itulah saudara. Ayat yang terakhir sekarang. Untuk menutup tentang garam dan terang. Ya. Nah, 2 Korintus 3 ayat 7-8. Pelayanan yang memimpin kepada kematian terukir dengan huruf pada loh-loh batu. Namun demikian kemuliaan Allah menyertainya waktu ia diberikan. Sebab sekalipun pudar juga, cahaya muka Musa begitu cemerlang, sehingga mata orang Israel tidak tahan menatapnya. Jika pelayanan itu datang dengan kemuliaan yang demikian, betapa lebih besarnya lagi kemuliaan yang menyertai pelayanan roh. Amin. Nah, saudara, Musa aja bisa begitu luar biasa. Anda yang ada di dalam pelayanan roh, Anda akan lebih mengalami apa yang pernah dialami oleh Musa. Anda akan mengalami jauh lebih lagi. Ya, kenapa? Roh Kudus di dalam hidup Anda, terang itu di dalam hidup Anda. Mulai saudara perbesar kapasitas Anda. Ingat, predikat garam dan terang itu sudah dipercayakan kepada Bapak Ibu Saudara. Andalah garamnya, andalah terangnya. Amin. Nah, jangan berdoa lagi, jadikan. Tapi mulai ekspresikan, manifestasikan. Terang itu harus berdampak di dalam kegelapan, dan terang itu memenangkan, mengalahkan kegelapan. Amin. Oke, puji Tuhan, tentang garam dan terang sudah selesai. Finish ya. Besok kita akan masuk bab baru tentang pilihan Allah. Buat apa Allah memilih Anda? Apakah Anda orang yang telah dipilih oleh Tuhan atau tidak? Konsekuensi dari pilihan Allah itu apa yang akan terjadi di dalam hidup Anda. Amin. Oke, ajak teman-teman yang lain semuanya supaya bergabung kembali dalam Zoom meeting ini, karena kita mulai masuk dalam pembahasan lebih dalam lagi tentang apa? Sebuah ya identitas di dalam kehidupan Anda. Ketika dipilih oleh Allah, dijadikan apa? Supaya mereka tahu statusnya gitu loh. Ya. Supaya mereka tahu statusnya. Kalau mereka tahu statusnya, gaya hidup mereka juga akan berubah. Amin. Oke, Bapak Saudara, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.